Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami kelompok 6 dari Magister Pendidikan Matematika 2019 Universitas Lampung akan menyajikan makalah yang berjudul Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Supervisi. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah Pengembangan Supervisi Pembelajaran Matematika. Adapun anggota, saya sendiri Ma'ruf Darmawan dan saudari Aura Purwaningrum. Untuk penyajian pertama akan disampaikan oleh saudari Aura Purwaningrum. Kepada saudari Aura Purwaningrum, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari makalah ini. Latar belakang dari makalah ini yaitu kegiatan supervisi pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan memiliki beberapa tahapan besar, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan sekaligus tahap penilaian. Nah, pada tahapan perencanaan merupakan hal yang penting, sebab jika pelaksanaan supervisi tanpa diawali dengan perencanaan yang matang, maka besar kemungkinan pelaksanaannya akan mengalami hambatan. Selanjutnya, hal lain yang terkait dengan kinerja supervisi pendidikan adalah pengumpulan data dan penilaian. Kegiatan ini dianggap sangat penting untuk melihat keberhasilan yang telah dicapai, juga memberikan gambaran bagi kinerja selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, pengawas hendaknya mampu menemukan model pelaporan sistem pengawasan yang mampu mengakomodasi kepentingan umum, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Nah, adapun tujuan dari makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui metode dan teknik pengumpulan data dalam supervisi. Selanjutnya, untuk mengetahui jenis instrumen dalam supervisi. Nah, yang selanjutnya untuk mengetahui prosedur mengembangkan instrumen supervisi. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengembangan instrumen supervisi serta menganalisis kualitasnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Ma'ruf tentang metode dan teknik pengumpulan data dalam supervisi dan jenis-jenis instrumen dalam supervisi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan presentasi metode dan teknik pengumpulan data dalam supervisi. Metode dalam konteks supervisi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh perseorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam supervisi adalah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh seorang supervisor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik yang dapat dilakukan atau dilaksanakan dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai cara. Dari beberapa sumber informasi yang kami peroleh, dalam supervisi pendidikan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan, kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya berdasarkan Direktorat Tenaga Kependidikan 2009 halaman 20. Sedangkan supervisi akademik yaitu serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Dares 1989, Glickman 2007. Selanjutnya, metode yang dapat dilakukan dalam supervisi manajerial yaitu yang pertama, metode monitoring dan evaluasi. Yang kedua, focus group discussion atau FHD. Yang ketiga, metode Dolby. Dan yang keempat yaitu workshop.
Dalam kegiatan monitoring, supervisi bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, apakah sudah sesuai dengan rencana program atau standar yang ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Rohiyat 2008. Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan, di mana setiap supervisor yang melakukan monitoring, maka dia akan melakukan kegiatan mengevaluasi hasil pengawasannya tersebut. Tujuan evaluasi sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mendapatkan masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, dan memberikan penilaian atau judgement terhadap sekolah. Selanjutnya yaitu Focus Group Discussion atau FGD. Dalam diskusi ini, forum melibatkan unsur-unsur stakeholder sekolah seperti kepala sekolah, guru, wali murid, komite sekolah. Diskusi kelompok ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah yang menjadi kebutuhan dari sekolah tersebut. Dalam hal ini, dengan focus group discussion, maka para stakeholder dapat menyatukan pandangannya mengenai realitas kondisi di mana adanya kelebihan atau kelemahan dari lembaga atau sekolah tersebut, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk memajukan lembaga atau sekolah tersebut. Dalam hal ini, pengawas atau peran pengawas adalah sebagai fasilitator sekaligus narasumber apabila diperlukan. Berikutnya, ada metode Dolby. Metode ini dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Metode Dolby merupakan cara yang efisien untuk melibatkan banyak stakeholder sekolah tanpa memandang status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Misalnya, sekolah mengadakan pertemuan antara sekolah, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua, murid, dan guru. Dalam hal ini, biasanya pembicaraan hanya didominasi oleh orang-orang tertentu yang percaya diri untuk berbicara dalam forum. Selebihnya, peserta hanya akan menjadi pendengar yang pasif. Dengan metode Dolby, hal tersebut dapat diatasi. Adapun langkah-langkahnya menurut Gerton adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi di sini yaitu supervisor menilai pihak-pihak yang dianggap memahami persoalan dan hendak dimintai pendapatnya mengenai pengembangan sekolah. Yang kedua yaitu mengajukan pendapatnya secara tertulis. Dalam hal ini, masing-masing pihak diminta mengajukan pendapatnya namun dengan cara tertulis tanpa disertai nama atau identitas. Selanjutnya, mengumpulkan pendapat yang masuk. Setelah pendapat tersebut masuk, maka dapat dibuat daftar urutan
sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat sama. Selanjutnya, membuat daftar urutannya sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat sama. Dalam hal ini, setelah data-data tadi terkumpulkan, selanjutnya diseleksi mana yang sama, maka dapat dibuat daftar urutan sesuai rumusan pendapat dari berbagai pihak tersebut. Selanjutnya, setelah data itu terkumpul dan dipilih-pilih menurut prioritasnya, maka dilakukan penyampaian kembali atau menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat dari berbagai pihak tersebut. Terakhir, menyampaikan hasil akhir beratas keputusan. Dalam hal ini, seandainya terdapat banyak kebutuhan dalam sekolah tersebut, maka dipilih mana prioritas yang lebih utama, maka hal tersebut akan segera dicarikan penyelesaiannya. Selanjutnya, metode workshop. Training atau pelatihan dalam workshop di sini yaitu peserta bekerja secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan workshop. Yang pertama yaitu tujuan diadakannya workshop. Yang kedua, perumusan masalah-masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, bagaimana prosedur pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, supervisi akademik. Supervisi akademik menitik beratkan pada pengamatan supervisor terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Terdapat beberapa metode dan teknik yang dapat dilakukan pengawas. Dalam supervisi akademik, metode-metode pendekatan dan teknik pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Dalam teknik supervisi individual, pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perseorangan, supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tersebut. Adapun teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi kunjungan dan observasi kelas. Yang kedua, pertemuan individual. Yang ketiga, kunjungan antar guru. Yang keempat, yaitu evaluasi diri. Selanjutnya, teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan yang sama dikelompokkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Adapun bentuk atau teknik metode yang digunakan dalam supervisi kelompok, terdapat beberapa macam teknik. Namun di sini kami akan menyajikan 7 teknik atau metode. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Dalam hal ini, guru baru maksudnya adalah guru yang baru bergabung dalam lembaga atau sekolah tersebut. Adapun tujuannya yaitu mengantarkan atau memfasilitasi guru tersebut untuk memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua yaitu rapat guru. Rapat ini
Rapat guru di sini maksudnya adalah diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga yaitu lokakarya atau workshop. Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problem atau masalah yang dihadapi melalui percakapan dan bekerjasama secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Yang keempat yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu masalah, dan para panelis terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dalam lapangan didiskusikan. Selanjutnya yaitu simposium. Adalah suatu pertemuan atau peninjauan aspek-aspek suatu pokok masalah untuk mengumpulkan berbagai sudut pandang mengenai suatu masalah. Tujuannya di sini adalah untuk mengumpulkan dan membandingkan beberapa sudut pandang yang berbeda tentang suatu masalah. Selanjutnya yaitu penataran. Teknik ini dapat dilakukan di sekolah sendiri dengan mengundang narasumber, tetapi dapat diselenggarakan bersama-sama antar beberapa sekolah. Yang terakhir yaitu seminar. Seminar adalah suatu bentuk belajar mengajar kelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau menyelidiki tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih mengajar pada waktu tertentu. Berikutnya yaitu jenis-jenis instrumen. Menurut Arie Kunto, instrumen adalah alat yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu. Ia pun menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data. Jadi, jenis-jenis instrumen adalah jenis-jenis alat yang dapat digunakan oleh supervisor untuk melihat, mencermati, dan mengumpulkan data tentang keadaan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan pendidikan. Adapun jenis-jenis instrumen, yang pertama adalah instrumen observasi. Instrumen observasi di sini dapat digunakan teknik yaitu catatan anekdot, catatan berkala, daftar cek atau checklist. Yang keempat, skala nilai. Sedangkan yang kelima yaitu peralatan mekanis. Selanjutnya, instrumen komunikasi. Instrumen komunikasi di sini terdiri dari interview, yang kedua angket. Angket sendiri dikelompokkan menjadi 4, yaitu kuesioner berstruktur atau tertutup. Yang kedua, kuesioner tak berstruktur atau terbuka. Yang ketiga, kuesioner kombinasi. Dan yang keempat yaitu kuesioner semi terbuka. Selanjutnya yaitu instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran terdiri dari teknik yaitu tes. Yang kedua, daftar inventory kepribadian. Yang ketiga, teknik proyektif. Yang keempat yaitu skala. Selanjutnya, instrumen sosiometri. Instrumen atau teknik sosiometri dipakai untuk mempelajari organisasi-organisasi kelompok-kelompok kecil. Prosedur pada dasarnya dapat berupa permintaan kepada para anggota suatu kelompok untuk menunjukkan teman bila mereka yang pertama, kedua, dan seterusnya menurut kriteria tertentu. Sedangkan yang terakhir yaitu instrumen dokumenter. Instrumen dokumenter merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lainnya berhubungan dengan permasalahan yang ingin diketahui. Margono, 2004, halaman 181. Demikianlah penyajian dari saya. Saya lanjutkan ke saudari Aura Purwaningrum untuk melanjutkan presentasi. Kepada saudari Aura Purwaningrum, dipersilakan.